nggak apa-apa. Oke. Iya kan? Kan tadi kamu kemarin. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom adik-adik. Ayo dong kameranya dibuka, videonya dibuka, suaranya juga dibuka. Jadi kalau Ibu Gembala atau kakak-kakaknya tanya, kalian bisa jawab ya. Oke, ayo coba dibuka. Gracia lagi di mobil ya, Gracia. Gracia, terus ada siapa lagi nih? Joydan, Yunike, Kiel, Vanivina, Caleb, Gio, Gracio, Jonathan. Ayo anak dibuka. Ya, dibuka semuanya. Ininya apa? Mute-nya, videonya, oke? Apa kabar kalian semua? Baik, Kak. Baik, luar biasa. Puji Tuhan. Oke, sekarang yuk kita mau angkat satu pujian ya. Kita mau memulai ibadah kita karena waktunya sudah lewat nih. Kita mau mulai ibadah, kita mau angkat satu pujian. Kita mau menyapa Tuhan Yesus dulu ya. Kita mau menyapa Tuhan kita. Tuhan kita siapa ya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pastinya ya. Ya. Oke, yuk. Kita mau angkat satu pujian. Kita mau menyapa Tuhan Yesus. Karena ini tuh sore ya, sore hari. Berarti kita mau katakan selamat sore Bapak. Oke, Kakak Nita. Yuk, kita mau katakan selamat sore Bapak. Kita mau menyapa Tuhan Yesus terlebih dahulu ya, sebelum ibadah kita ya. Suaranya belum ada ya, Kak? Selamat sore Bapak ya. Selamat sore, Bapak. Sebentar Kak Ayu sih. Selamat sore, Yesus. Ya. Oke, yuk adik-adik semua dibuka dong ininya, mute-nya. Iya Kakak. Udah, Kak. Udah? Udah. Sudah, Kak. Kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang distributor daging ayam selama lebih dari Daging ayam. Daging ayam. Daging Mau ayam. dong, mau dong daging ayamnya siapa yang punya tuh? Maaf. Ya, yuk kita mau katakan selamat sore. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Yesus. Selamat pagi, terima kasih atas anugerahmu. Senang Allah bersamamu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi, Bapak. Selamat sore, selamat sore, Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu. Selamat malam berlalu. Ku memuji, ku menyembah, ku
muliakan namamu. Allah Bapa, Putra. Roh Kudus, terima kasih. Oke, yuk kita lipat tangannya. Coba Gracia, Dev, Caleb, Hanifina, yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Saya akan berdoa ya. Kita aminkan bareng-bareng, oke? Tuhan Yesus, selamat sore Bapak. Terima kasih atas sore yang indah yang Kau berikan kepada kami, kesehatan, kekuatan yang untuk kami berkumpul di dalam Zoom ibadah online Eklesia Kids sore ini. Kami siap Tuhan memuji, memuliakan, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak, kami mau melompat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan, untuk memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami mau serahkan ibadah kami, kakak-kakak pembina, teman-teman kami, ibu gembala kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, Amin. Amin. oke, adik-adik sekalian, Kak Yesi mau bertanya, kalau sampai saat ini kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih bisa ketemu nih dengan teman-teman, walaupun cuma lewat Zoom online ya, itu karena kebaikan siapa ya? Kak Yesi tanya. Kebaikan Tuhan. Ya, pastinya kebaikan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu begitu baik ya, begitu baik sama kita, berarti kita juga harus baik ya dengan Tuhan Yesus ya. Kita harus mencintai Tuhan Yesus nggak? Iya. Iya, kita harus mencintai Tuhan Yesus loh. Nomor 1 tuh, perintah yang utama mencintai Tuhan Yesus, baru mencintai mama papa, mencintai teman, cici koko, adik ya. Mencintai Tuhan Yesus yang pertama ya, ada lagunya loh. Lagunya tuh dalam bahasa Inggris, tapi mudah sekali lagunya ya. Lagunya I Love You Jesus. Yuk, kita mau menyanyikan ya. Kita mau angkat satu pujian I Love You Jesus. Kita mau menyanyikan. Boleh dengan tepuk tangan ya, Joydan nih. Baru muncul nih Joydan. Joydan, Dave, Caleb, Yunike ya. Ada Timothy. Yuk, boleh sambil tepuk ya. Yuk, kita mau angkat satu pujian, kita mau menyanyi, kita mau bergirang bersama Tuhan Yesus. I love you Jesus. Oke, Kakak Anita, please. Yuk. I love you Jesus. Ya, gitu ya lagunya ya. Deep down in my heart. Ya, boleh, karena di rumah kan bebas tuh, boleh sambil berdiri, boleh sambil tepuk ya. I love you Jesus.
Oke, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus yuk. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Boleh tepuk tangannya. Oke, ya. Kita mencintai Tuhan Yesus. Kita mencintai Tuhan Yesus, Tuhan kita, karena God is so good ya. Tuhan Yesus itu sangat baik. Tuhan Yesus tidak pernah tidak baik sama kita. Tuhan Yesus selalu baik sama kita ya. Buktinya apa? Buktinya apa kayak sih? Ya iyalah kita sehat. Teman-teman kita mungkin yang lain ada yang sakit ya, terkena COVID, terpapar. Duh, amit-amit deh, jangan sampai. Tolak dengan Tuhan Yesus ya. Kita doakan saja teman-teman kita ya supaya cepat sembuh dan kita bersyukur kalau sampai saat ini kita masih sehat. Because God is so good. Karena Tuhan begitu baik ya. Yuk, kita mau menyanyi lagi. Kita masih mau menyanyi. Masih kuat? Masih kuat untuk menyanyi? Masih semangat? Masih semangat? Semangat ya. Biar di rumah biar mendung-mendung gini. Tetap semangat ya. Yuk, God is so good. Ada lagunya juga. God is so good. Allah baik, Allah baik, Allah baik kepada saya. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Oke, God is so good. God is so good. Allah itu sangat baik ya. Kayak sih mau tanya, coba Joydan nih, yang kelihatan duluan nih. Joydan, hello Joydan. Halo. Baiknya Tuhan Yesus dengan Joydan apa contohnya? Saat saya sedang susah, Yesus membantu saya. Kok kamu tahu Yesus yang bantu? Kok kamu tahu Yesus yang bantu? Iya. Iya, karena kan tidak ada Allah lain ya selain Tuhan Yesus ya. Iya, lalu kayak sih mau bertanya nih, kebaikan Tuhan yang paling besar yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada kita itu, umatnya, kepada kita, anak-anaknya apa coba? Yang suka kita peringati setiap Jumat Agung itu loh. Mati Tuhan Yesus. Ya, kebaikan terbesar. Kebaikan terbesar yang pernah Tuhan Yesus berikan untuk kita, apa? Menebus segala dosa kita saat manusia tidak percaya dengan Yesus. Menebus dosa kita. Adik-adik tahu nggak? Kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, tidak menebus dosa kita, kita sudah binasa loh. Kita udah nggak ada sekarang. Bumi ini, dunia ini udah hancur ya. Tapi karena kebaikan Tuhan Yesus, Tuhan menyelamatkan kita, kita masih hidup. Kalian bisa lahir ya, kalian bisa lahir ke dunia dari mama dan papa itu karena kebaikan Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kita. Kita diperdamaikan dengan Allah Bapa, kita tidak jadi binasa, kita tetap ada sampai detik ini, kita bisa ada di Zoom, ketemu dengan teman-teman, semuanya itu karena kebaikan Tuhan. Nah, karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, menebus dosa kita, kita harus mengampuni teman-teman kita enggak? Iya. Iya. Kiel, coba Dev, Caleb, Vanivina. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, berarti kita harus mengampuni juga ya dengan teman-teman kita, dengan mama papa, dengan cici koko, dengan kakak adik, dengan teman-teman kita. Ingat ya adik-adik ya, kayak si berpesan, kita harus mengampuni. Karena kalau kita tidak mengampuni, kita tidak bisa masuk surga. Aduh, serem sekali ya. Kita nggak bisa masuk surga karena tidak mengampuni. Jadi kita harus mengampuni. Ada lagunya juga, ada satu pujiannya. Ada lagunya, judulnya Mengampuni Lebih Sungguh. Itu lagu yang memberkati kita ya semua ya. Yuk kita mau nyanyi ya. Kita mau menyanyi. Mengampuni, melayani. Dari melayani dulu, mengasihi, lalu kita mengampuni sama kita ya. Ayo boleh menyanyi, melayani juga boleh. Clean. Yuk, kita mau. Melayani
lebih sungguh melayani. melayani lebih sungguh Tuhan lebih dulu melayani kepadaku melayani lebih sungguh. Setelah melayani kita mengasihi ya. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Oke, sekarang Kak Esi tanya, adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan? Siap. Siap ya. Ya, kita sudah memuji, muliakan nama Tuhan, kita sudah bernyanyi, kita sudah bergirang. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, lipat tangannya, kita arahkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian ya, kita mau angkat satu pujian. Setelah itu kita berdoa untuk firman. Kita mau katakan firman Tuhan ku dengar. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Gita. Yuk. Kita mau katakan firman Tuhan ku dengar, Kakak Nita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Firman
Oke, Kak Yesi akan berdoa ya. Kak Yesi akan berdoa untuk kalian. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan saat ini, Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami, buka mata kami untuk mendengarkan suara-Mu, Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami. Kami siap mendengarkan, biarkan firman itu tinggal tetap di dalam hati kami, untuk kami melaksanakannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkata-katalah, berbicaralah saat ini Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Silakan Ibu Gem. Tuhan, terima kasih Kakak Yesi yang sudah memimpin pujian. Shalom adik-adik. Shalom. 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 Tuhan, senang ketemu lagi dengan anak-anak yang luar biasa, sekalipun melalui Zoom, melalui online, tetapi adik, anak-anak Iglesia Kid yang tetap semangat. Ada Kak Anita, ada anak Joydan, Immanuel, ada anak Eskiel, ada Dev, ada Caleb, ada Chloe, ada Yunike, ada Fanny, Vina, ada Gio, ada Jacqueline, ada Jonathan, ada Kak Magda Carla, ada Kak Monica Kurnia, ada Kak Rebecca, ada Christian dan Gracio Timothy, dan ada Ibu Kartini. Tuhan Yesus baik. Tuhan. Puji Tuhan bisa sama-sama dalam ibadah Iglesia Kid melalui Zoom. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang Allah mengampuni. Apa? Allah mengampuni. Nah, berbicara tentang Allah mengampuni itu merupakan anugerah yang besar. Anak-anak, adik-adik yang tadinya nakal, adik-adik yang tadinya tidak baik, tetapi karena diampuni Tuhan Yesus, jadi anak-anak yang manis, jadi anak-anak yang baik, jadi anak-anak yang dibenarkan. Nah, di dunia ini kita bisa salah. Kita bisa salah kepada orang tua, kepada teman, kepada kakak-kakak pembina Iglesia Kid. Nah, kakak-kakak orang tua saat kita salah, kita minta maaf, dimaafkan. Tetapi itu terbatas. Tapi yang luar biasa, Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya Dia memaafkan kita, lebih dari itu, Dia mengampuni kita semua. Kita yang tadinya nakal, diampuni, dilupakan semua pelanggaran kita, disucikan kita dari semua dosa-dosa kita, sehingga kita jadi anak-anak yang baik. Nah, sama-sama yuk nanti dengerin ya, Kak Ripka bacakan dari ayat-ayat yang sore hari ini kita akan melihat di Lukas 23 ayat 33. Kak Ripka baca buat semuanya. Yesus disalibkan, judulnya seperti itu. Ketika mereka di tempat yang bernama Tengkorak. Nah, Tengkorak ini nama suatu tempat yang ada di Israel. Ini dulunya sebuah bukit ke satu tempat, setidaknya mirip ke gunung gitu ya, ada bukit-bukit gitu. Jadi tempatnya di atas tinggi. Nah, tapi sekarang tempat ini sudah bukan lagi bukit, sudah bukan lagi gunung, tetapi sudah jadi tempat wisata atau tempat parkiran gitu. Karena bertahun-tahun perubahan yang terjadi di Israel ini
Udah berapa kali terjadi, bukan gempa ya, terjadi perubahan-perubahan yang akhirnya yang tadinya bukit, yang tadinya tempat ini dipakai untuk menyalibkan orang-orang yang berdosa, sekarang udah kayak jadi tempat parkiran mobil, tapi posisinya agak atas memang. Kalau kita ke puncak ya mirip begitu ya. Tapi dulu di zaman Tuhan Yesus, ya ini namanya kayak bukit, dibilang Bukit Tengkorak ya serem, sepi, kayak bukit-bukit begitu. Tapi sekarang sudah nggak sepi lagi. Tante Ripka udah 8 kali ke sana, ya seperti kalau ngelihat kita di puncak gitu ya, di agak atas, kemudian banyak mobil-mobil, ada parkiran, ada ya macam-macam ada di situ gitu ya. Nah, mereka pergi ke tempat yang bernama Tengkorak. Mereka menyalibkan Yesus di situ. Nah, Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Tengkorak, di Bukit Golgota, itu sama namanya. Tengkorak, Golgota, sama. Mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Jadi waktu Tuhan Yesus disalib ada 2 penjahat di kanan Tuhan Yesus sama yang di kiri Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus disalib di tengah-tengah, ditaruhnya di tengah-tengah. Mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, nah ini doa Tuhan Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka. Maksudnya ini doa Tuhan Yesus buat orang-orang yang mau menyalibkan dia, yang sudah menyalibkan dia. Nah, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya. Dia bilang, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Jadi Tuhan Yesus tidak salah. Tuhan Yesus tidak berdosa. Tetapi Tuhan Yesus disalibkan oleh orang-orang Romawi pada zaman itu. Dan akhirnya Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya. Tuhan Yesus bilang, Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di ayat 35, orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan. Nah, Tuhan Yesus bukan hanya dia disalib, bukan hanya dia dipaku tangannya, diikat di kayu salib, tapi ternyata diejek juga sama orang-orang yang ada di situ waktu itu. Dihina, diolok-olok. Dia bilang, kalau dia benar Mesias, Mesias itu artinya anak Allah yang hidup, orang yang dipilih Allah, harusnya dia bisa menyelamatkan diri. Maksudnya orang-orang itu mau ngelihat gitu loh. Ini Tuhan Yesus disalib, bisa nggak tiba-tiba dia bisa turun dari salib itu? Bisa nggak tiba-tiba dia lepas dari paku atau dari atas kayu salib yang ada di Bukit Tengkorak itu? Nah, mungkin dia orang-orang yang ada di situ berpikir begitu. Tetapi Tuhan Yesus, kalau kita berpikir seperti sekarang, bisa saja nggak begitu? Bisa. Tapi Tuhan Yesus tidak lakukan itu karena Tuhan Yesus mau menyelesaikan tugas Bapaknya untuk menyelamatkan kita. Untuk menyelamatkan adik-adik, untuk menyelamatkan Kak Ripka, untuk menyelamatkan semua kita, anak-anaknya yang percaya kepadanya. Sebab kalau hari itu Tuhan Yesus turun dari kayu salib, berarti yang ditugaskan Bapaknya tidak diselesaikan. Karya penebusannya tidak terjadi. Bisa-bisa kita tidak ada yang mengampuni dosa kita. Bisa-bisa kita tetap menjadi anak-anak yang jahat, anak-anak yang berdosa. Tetapi hari itu Tuhan Yesus tetap mau melaksanakan yang jadi tugas dari Bapaknya untuk dia tetap disalib. Supaya genaplah firman Tuhan bahwa dengan Tuhan Yesus disalib, dia menebus, mengampuni dosa-dosa kita. Ayat 36. Juga prajurit-prajurit mengolok-ngolok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya. Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu.
Ada juga tulisan di kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Kalau disingkat INRI, INRI. Nah, itu artinya atau kepanjangannya inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ayat 43 ini ayat yang luar biasa. Kata Yesus kepadanya, kepada penjahat yang ada di sebelah Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, adik-adik, kalau dengar kata Firdaus, itu sama halnya di surga. Sama halnya di kerajaan Allah. Sama halnya di rumah Bapa. Nah, penjahat yang ada di samping Tuhan Yesus, itu ada yang percaya Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu enggak salah. Tuhan Yesus itu enggak berbuat dosa. Tetapi disalib karena memang menyelesaikan tugas yang sudah diperintahkan Bapaknya. Dan setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Akan diampuni dosa-dosanya. Nah, si penjahat nih nggak dijelasin ya, penjahat sebelah kanan apa sebelah kiri ya. Pokoknya salah satu dari penjahat di situ, dia percaya Tuhan Yesus. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau suatu hari nanti kamu sudah selesai tugasmu, jangan lupa aku gitu. Tuhan, jangan lupakan aku ya gitu kan. Nah, Tuhan Yesus akhirnya ngomong hari itu juga. Kata Yesus kepadanya ayat 43, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi adik-adik, kalau hari ini adik-adik percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, percaya Tuhan Yesus bisa mengampuni, percaya hanya Allah yang sanggup mengampuni, berarti adik-adik menerima pengampunan dari Tuhan. Dosa kita, salah kita sebesar apapun, kalau kita mengaku dengan mulut kita dan dengan hati kita percaya, kita diampuni dan kita disucikan. Sama dengan seorang penjahat tadi, yang tadinya dia nggak kenal Tuhan Yesus, tetapi karena dia disalib bersama Tuhan Yesus, dan dia ingat bahwa ini Tuhan Yesus ini bukan orang sembarangan, dia adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Nah, dia percaya itu. Detik-detik dia sebelum meninggal, penjahat ini detik-detik sebelum dia menghembuskan nafasnya, dia ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan, nanti jangan lupakan aku ya. Kalau nanti engkau ke Firdaus ya ajak aku lah gitu ya. Kalau nanti engkau ke surga ya ajak aku lah gitu. Nah, ini penjahat ini, dia percaya bahwa orang yang di sebelahnya itu bukan manusia biasa. Tapi dia anak Allah, Mesias, anak Allah yang hidup, yang sanggup mengampuni, yang sanggup menyucikan, yang sanggup membebaskan kita dari segala dosa. Nah, dari cerita ini, dari kisah ini, semua adik-adik harus percaya bahwa hanya Tuhan Yesus, Tuhan yang bisa mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin. Hanya mengampuni, yang sanggup menyelamatkan, yang sanggup menyucikan kehidupan kita. Amin. Jadi sekalipun sekarang masih kecil, adik-adik sudah tahu itu. Nanti kalau sudah besar, tetap ingat bahwa hanya Tuhan Yesus, Allah Maha Pengampun, yang bisa mengampuni saya, yang bisa menyucikan saya dari dosa-dosa saya. Hanya Tuhan Yesus.
supaya kelak saat Tuhan Yesus sudah memanggil kita pulang, kita selesai tugas di bumi, kita meninggal dunia, kita ketemu Tuhan Yesus. Karena semua dosa-dosa kita sudah diampuni, kita sudah diselamatkan, kita sudah disucikan oleh darah Tuhan Yesus. Seperti hanya seorang penjahat yang ada di sebelah Tuhan Yesus. Dia percaya Tuhan Yesus bisa mengampuninya. Tuhan Yesus bisa menyucikan sekalipun dia penjahat yang jahat. Tapi hari itu juga, waktu Tuhan Yesus belum mati, masih tergantung di salib, dia langsung bilang sama penjahat itu, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Maksudnya langsung Tuhan Yesus ajak penjahat itu masuk ke surga. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kehidupannya. Tuhan Yesus sudah menyucikan hidupnya. Sekalipun dia penjahat yang jahat. Tapi kalau Tuhan Yesus yang bilang, aku sudah mengampuni, aku sudah menyucikan. Ya Tuhan Yesus yang berperkara dan Tuhan Yesus yang punya kuasa gitu. Jadi adik-adik luar biasa. Sore hari ini adik-adik tahu itu bahwa Tuhan Yesus sanggup mengampuni, sanggup menyucikan hidup kita, sanggup melepaskan kita dari dosa, sehingga kita nanti bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaan surga. Siapa di sini yang mau jadi anak yang baik? Kalau mau jadi anak baik, sekarang udah tahu bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa mengampuni, yang bisa menyucikan. Berarti kalau salah, berdoa, minta ampun, minta maaf sama Tuhan. Tapi kalau sudah dimaafkan, kalau sudah diampuni, jangan jadi anak nakal lagi. Harus jadi anak yang baik, yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Amin. Amin. Tuhan buat sharing firman sore hari ini. Karibka berdoa, adik-adik tetap di dalam kasih Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan, tetap di rumah saja, nggak boleh pergi dulu kemana-mana, nggak boleh dulu pergi ke mall, nggak boleh dulu pergi ke tempat-tempat mainan orang-orang banyak. Di rumah aja sama mama, sama papa, sama oma. Kan sekolahnya juga online kan, jadi di rumah saja. Yuk kita berdoa yuk. Kalian Kak Ribka berdoa impartasi buat semua sebelum Kak Ribka akhiri sore hari ini karena mau langsung ke gereja. Puji Tuhan, yuk berdoa kita kepada Tuhan Yesus. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu sore hari ini. Tuhan Yesus yang luar biasa, Allah yang mengampuni setiap dosa-dosa kami kalau kami salah, kalau kami berdosa, kalau kami nakal. Kami mohon ampun dan Tuhan mengampuni. Dan kami janji, kami nggak mau nakal lagi. Kami mau jadi anak yang dengar-dengaran orang tua. Kami mau jadi anak yang baik. Kami mau jadi anak yang mengasihi orang tua dan mengasihi Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memampukan kami, Tuhan sudah menyucikan kami, sehingga kami jadi anak yang baik. Semua kesalahan kami, semua dosa-dosa kami sudah diampuni oleh Tuhan. Dan kami terima kasih. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk semua, baik pembina-pembina Eklesia Kid dan anak-anak Eklesia Kid. Turunlah urapan yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menumpang tangan ke atas kepala mereka masing-masing, dan Tuhan yang mengurapi anak-anak ini, dan kakak-kakak pembina Eklesia Kid, supaya kami tetap setia di dalam Tuhan, jadi anak yang baik, jadi anak yang dengar-dengaran Tuhan, takut Tuhan, mengasihi orang tua. Dan kakak-kakak pembina Eklesia Kid tetap semangat melayani adik-adik yang ada dengan pengurapan yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, menerima segala berkat, damai, sejahtera daripada Allah Bapa berlimpah-limpah dalam kehidupan kami,
sore hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tetap semangat. Oke, adik-adik mana jempolnya? Ya, kita bilang terima kasih Kak Rika, Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Terima kasih Kak Rika. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu. Amin. Amin. Sama-sama Tuhan berkati kakak-kakak yang ada dan anak-anak yang manis. Shalom. Kak Rika Shalom. pamit ya. Dah. Ya, sudah pergi dia. Belum. Foto dulu. Tunggu foto dulu. Oh iya, belum. pakai foto. Ibu Gembala, kita foto dulu ya. Siap, siap. Kita Oke. foto. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ibu Oke, Gembala. terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih, Bu Gem. Halo. Oke. Adik-adik, tadi firman Tuhan sudah didengarkan. Dari kitab apa ya? Kak Rebecca mau tes dulu nih. Dari kitab apa ya? Lukas Dari kitab 20. Lukas 23 ayat? Ya. Oke, ayat berapa ya? Lukas 23 ayat 33 sampai berapa ya? Dum. Ayo ayat berapa? Waduh. Lukas 23 ayat 33 sampai 40. 40 berapa adik-adik tadi? 3. Iya, pintar Unika. Nah, adik-adik, sebelum kita selesaikan ibadah kita, saya kembalikan ke Kak Nita. Ayat hafalannya hari ini biar sama. Gimana Kak Nita? Bisa main nggak ayat hafalannya sama yang ibadah tadi pagi di onsite? Kak Nita. Disamain Kakak, maaf. Masih Berarti- disamain. Oke. Ayat hafalannya adalah Yohanes. Sudah ada kitabnya adik-adik? Yohanes. Yohanes. Sudah kalian buka nggak? Ada Alkitabnya nggak di situ ya? Ada tidak? Yohanes di. Oke. Yang sudah buka ada nggak? Yohanes 3 ayat 16. Sama-sama kita baca ya. Yohanes 3. Yohanes 3. Iya. Siapa yang ayat masih hafal? 16. Yohanes 3 ayat 16. Matius, Markus, Lukas. Yohanes. Oke. Sudah dibuka? Yohanes 3 ayat 16. Sudah dapat? Sudah. Sudah. Mari kita sama-sama membacanya. Ayat yang ke-16. Ini ayat sungguh sangat luar biasa. Boomingnya. Oh, salah. Terkenalnya. 1, 2, 3. Karena Begitu besar Kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Oke. Kak Rebecca mau ngasih tahu ya. Nanti kalau adik-adik kasih firman Tuhan ini, nih 2 tugas kalian ya. Biar Kak Rebecca itu biar sama Kak Nita itu pengen ibadah online sama offline harus sama. Misalnya tadi Kak Yosua yang di
pagi untuk cerita firman Tuhan. Kak Yosua tadi pagi membagikan beng-beng. Dengar ya, beng-beng, oke? Adik-adik juga jangan berkecil hati. Aku kan nggak datang ke gereja, aku tidak. Hadiah hari ini adalah dapat beng-beng. Oke, ingat ya. Selain kalian ditambah nilai kalian nanti, kerajinan kalian ketika kalian membacakan atau ayat hafalan kalian kasih di grup, kalian ingat siapa yang ikut serta ambil bagian untuk firman Tuhan, untuk ayat hafalannya, dan Kak Rebecca tanya, tadi ayat hafalannya itu dari Yohanes 3 ayat 16. Terus cerita firman Tuhan hari ini diambil dari kitab apa? Nah, adik-adik harus kasih tahu, cerita firman Tuhan hari ini dari apa? Dari kitab apa tadi? Lukas 33 ayat Lukas 23 ayat 33 sampai 40. Jadi oke. Jadi adik-adik harus ingat ayat firman Tuhan hari ini adalah Yohanes 3 ayat 16 bunyinya ini. Cerita firman Tuhan Allah mengampuniku diambil dari Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Tadi hebat. Ada Ishak tadi yang dapat. Jadi adik-adik jangan berkecil hati ya. Kalau adik-adik kasih tahu ceritanya Allah mengampuniku Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Nanti hadiah-hadiah itu akan adik-adik terima. Jadi jangan berkecil hati ya, karena adik-adik ada absennya. Saya selalu ngasih absen sama Kakak Nita. Oke? Jadi ibadah online, ibadah offline, adik-adik sama rata semua. Karena kita sama di mata Tuhan. Jadi tadi pagi adik-adik yang pagi sudah dapat bembeng, yang dapat hadiah, itu karena mereka offline. Adik-adik juga seperti itu. Sama ya, oke? Adik? Oke, sekarang saya persilakan kembali ke Kak Nita. Biar persembahan sekalian ya Kak, diumumin. Oke, Kakak Rebecca yang dapat beng-beng itu yang hafal ayat hafalan sekarang atau yang minggu lalu Kak Rebecca? Yang hafal tadi yang dikasih Kak Yosua itu, yang hafal ayat hafalan belum minggu lalu, yang tadi cerita Lukas berapa, dan pertanyaannya yang tadi yang Kak Rebecca bilang, tadi ceritanya tentang apa ya? Kan tadi Kak Rebecca nanya, Allah mengampuniku diambil dari cerita apa? Gitu. Jadi dikasih tahu, jadi dapat gitu Kak. Nah, untuk firman Tuhannya itu, dan untuk ayat hafalannya dikasih lagi nanti gitu Kakak. Oke? Oke. Jadi Ishak tadi dapatnya seperti itu Kakak. Jadi ayat hafalannya Ishak kan belum, minggu depan. Gitu ya. Adik-adik untuk yang online yang dapat bembengnya itu bukan dikasih pada saat kalian ke gereja. Misalnya nih, minggu ini aku online, terus minggu depan aku datang onsite, terus kakak aku main dapat bembeng loh waktu online. Enggak, kalau di online itu bembengnya dikumpulin sampai ke akhir nanti waktu kita Natalan. Jadi kalau kemarin-kemarin kalian dapat kado Natal 1 bungkus, nanti ada 1 bungkus lagi adalah akumulasi dari hadiah-hadiah per minggu yang kalian dapat. Contohnya nih, misalnya minggu depan itu acara kita adalah, bentar ya kakak buka, minggu depan acara jeng belum. Nah, iya, kayak contohnya kayak minggu depan acara kita itu baik online maupun offline itu adalah ini fun games. Jadi kita minggu depan mau main games. Nah, buat teman-teman yang online nanti dapat hadiah, misalnya nih, Chloe dapat 2 coklat Toblerone, Unique dapat 2 bembeng, Kiel dapat 3 coklat apa kok? Choco Pie misalnya.
Nah, itu nanti aku catetin, terus dikasihnya Dikumpulin ya, nanti Kak? pas Dikumpulin. Natalan gitu. Dikumpulin dulu ya, Kak? Dan datang ke ibadah ke gereja. Jadi ya kalau online karena kita bertemunya nanti, maka hadiahnya itu dikumpulin dulu. Gitu. Termasuk ayat hafalan yang kalian hafalin pakai video tuh tiap minggu kumpulin video itu juga dinilai dan dikumpulin. Jadi di nanti akhir Natalan ada hadiah tambahan buat kalian. Gitu ya adik-adik ya. Biar nggak salah paham. Nanti dikiranya aku dapat bembeng nih, minggu depan aku datang ke gereja, minta bembeng. Nah, itu nanti takut salah. Jadi bembengnya dikasihnya nanti ya. Oke, jangan lupa ya minggu depan ikutan. Kita mau ada permainan. Jadi minggu depan firman Tuhannya nggak ada mungkin sedikit. Habis itu kita main games. Oke, jangan lupa datang, kasih tahu juga teman-teman yang lain. Ya. Terus berikutnya kakak paling mau pengumuman soal persembahan. Sama seperti minggu sebelumnya. Persembahannya karena kita sekarang nggak ada celengan, adik-adik boleh transfer ke sini. Atau kalau enggak, kalian boleh dikumpulin dulu, nanti di akhir tahun, pas mau Natalan, baru ditransfer juga nggak apa-apa. Dari kakak itu aja pengumumannya. Nih, adik-adik, Kak Rebecca mau ngasih tahu. Kak Rebecca sudah beli Silver Queen. Nih, untuk adik-adik, minggu depan. Ini ibadah online sama offline sama saja. Kak Rebecca tidak beda-bedain. Nanti permainannya bagaimana? Nanti tunggu tanggal mainnya sama Kak Nita. Oke? Tidak dibedakan anak ibadah online sama offline. Oke ya? Udah? Oke, tetap semangat adik-adik. Tetap jaga kesehatan. Ya, oke. Wah, udah ada tuh coklat itu. Kalau yang mau langsung dapet, berarti datangnya onsite. Kalau yang mau dapetnya nanti, datangnya berarti online. Nah, adik-adik, kakak tidak menyarankan atau memaksakan kalian untuk datang onsite. Jadi, tanya sama mama papa baiknya seperti apa. Karena sekarang memang kasusnya lagi tinggi banget. Jadi, tetap jaga-jaga ya. Sekolah juga jadi online kan? Masih online, kakak. Sekolah juga yang tadinya udah mulai datang sekolah, sekarang balik online lagi. Pokoknya semuanya jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker kemanapun kalian pergi. Kalau ada tamu ke rumah juga yang bukan orang serumah, pakai masker aja ya. Hati-hati, jaga-jaga, oke? Karena ada beberapa orang yang harus tetap pergi, kayak mama papa kan harus tetap pergi ke kantor. Nah, jadi kalian harus tetap jaga-jaga, oke? Kita mau tutup ibadahnya nanti. Kak Debbie bisa berdoa buat penutup? Bisa, Kak. Bisa. Oke. Ayo Kak Debbie kita berdoa penutup, habis itu kita tutup ibadahnya. Yo, adik-adik ayo kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat sepanjang ibadah sore ini karena Tuhan sudah memimpin. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang sudah membagikan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan bertumbuh subur baik di hati adik-adik. Tuhan Yesus, kami percaya kesehatan adik-adik juga Tuhan yang akan pelihara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberkati gereja eklesia agar kemurahan Tuhan terus berlimpah, kami bisa dipagari jadi jemaat-jemaat yang bertumbuh. Kami berdoa sambil mengucap syukur, haleluya, amin. Sehat selalu, jaga kesehatan dan sukacita adik-adik. Jangan lupa selalu baca ayat firman Tuhan. Siapa yang masih rajin baca ayat firman Tuhan? Yang Matius. Rajin dong. Masih tetap ya. Kalau ada adik-adik yang belum baca, dibaca ya. Kan Kak Rebecca bilang, kita perlu kasih makanan rohani kita biar bertumbuh. Jangan hanya makanan jasmaninya. Dikasih makan daging ayam, dikasih makan apalagi, dikasih makan buah, dikasih makan ikan, dikasih minum susu.
tapi rohaninya nggak dikasih makan. Kita harus kasih jasmani dan rohani kita makan biar rohnya kita biar sehat. Oke. Tuhan Yesus berkati adik-adik. Yuk, Sehat selalu. foto dulu, habis Tuhan itu Yesus kita boleh duduk. berkati. Yuk, Oke, open. berfoto. 1, 2, 3. Oke, terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.